Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas izin dan nikmatnya jualah pada subuh kali ini kita dapat bermuajahah bersama untuk melanjutkan dari apa yang telah kita kaji pada kajian yang lalu, bersih berkaitan dan berhubungan dengan zakat. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, masuk pada pasal yang baru, faslun fi ta'jili zakah wa hukmi tarikiha wa hukmi ta'khiriha. Hukum bagaimana dengan menyegerakan untuk mengeluarkan zakat dan sekaligus hukum tentang orang yang mengakhirkan dalam pengeluarannya. Yajuzu ta'jilul zakah di sunnah faqat lisanatin, yajuzu ta'jilul zakah lisanatin faqat fil malil hawli qabla tamamil hawli wa ba'da milkin nasabi. In kanatiz zakah aniyah ay tukhadu min ainil mali zakwa kal an'am wal asman ghairal ma'din wal rikas. Lianna al-haqqal mali idza ta'allaqa bi sababaini jaza taqdimuhu ala ahadihima kama huna fa inna sababa wujubi zakah al-hawl wal nisab. Wa misluhu taqdimu zakatul fitri min awwali Ramadan wa taqdimu kafaratil yamin al-maliyah ala al-hanzi bil yamin bi khilaf at-takfir bisawm fala yuqaddam ala al-hanz. Dibenarkan dan diperbolehkan kata ulama untuk kita mendahulukan atau menyegerakan dalam hal mengeluarkan zakat. Fil mal al-hawli qabla tamamil hawl wa ba'da milkit tam. Yakni pada sebelum sempurnanya haul. Haul itu hitungan nisab. Hitungan haul 1 tahun. Wa ba'da milkit nisab, dan setelah kita punya atau sampai pada nisabnya. Jadi dibenarkan dan diperbolehkan mendahulukan dalam pengeluaran zakat di dalam harta kita yang sifatnya az-zakah ainiyah, ay tukhad min ainil mal az-zak. Jadi hartanya langsung dari harta, bukan dengan al-asman al-ma'din kal an'am wal asman ghairil ma'din war rikas. Bukan seperti apa yang sudah atau yang belum pasti, seperti buah-buahan, padi, itu baru ditanam langsung hendak dikeluarkan zakatnya, tunggu dulu. Bisa jadi rusak, ada cukup nisab.
Ini kalau dengan bentuk mal aini, artinya bentuk hartanya nyata sudah. Itu dibenarkan dan diperbolehkan kita untuk mengeluarkan zakat sebelum sampai haulnya, sebelum sampai masa wajibnya. Umpama puasa wajib di bulan Ramadan atau masa wajib di bulan Syawal, kita keluarkan dahulu di bulan Ramadan, itu tidak mengapa. Tapi yang dikeluarkan adalah harta yang sifatnya aini, tidak yang belum ada atau yang belum pasti. Nanam di bulan Rajab, Sya'ban umpama. Belum lagi masa panen, belum muncul lagi buahnya, sudah hendak dikeluarkan. Termasuk akad jual beli tidak dibenarkan. Kita menukar barang yang belum pasti akan wujudnya. Lalu kemudian ditukari. Kan itu tidak dibenarkan. Karena bisa jadi baru bentuk kambang bunganya. Belum nyata akan buahnya. Bisa jadi cuman hanya bunganya tapi tidak sampai jadi buah. Maka di situ akan merugikan satu di antara dua belah pihak. Nyatakan dahulu. Kalau memang sudah muncul buahnya, sudah terlihat hasilnya, itu baru dibenarkan dan diperbolehkan akad jual belinya. Tapi kalau belum dibenarkan dan belum diperbolehkan. Qabla tamamil hauli wa ba'da milkin nisab. Artinya sebelum masa haul, tapi yakin pasti sudah hasilnya sampai nisab. Hasilnya sampai nisab. Tapi boleh dikeluarkan dahulu. Sekalipun belum sampai masa haulnya. Ini umpama harta kita banyak, diperhitungkan jelas sampai nisab sudah. Bahkan melebihi daripada nisab yang wajib. Kemarin kita sudah sampaikan nisab yang wajib ukuran emas 85 gram kurang lebih. Anggaplah kita ambil yang 85, ada yang menyebutkan 90. Kita ambil yang 85 gram. Kalau harta yang kita punya ini mencukupi 85 gram bahkan lebih, andai belum sampai haulnya sekalipun, lalu kita kepengen mengeluarkan dahulu. Namun mengeluarkan dahulu tak ada masalah. Boleh hukumnya kata ulama. Wa amma zakah ghairul ainiyah ka'urudut tijarah. Ini masalah perniagaan. Kita berusaha, lalu kemudian kita putarkan uangnya. Fayajuzu ta'jilaha qabla milkin nisab. Dibenarkan dan diperbolehkan untuk mengeluarkan zakatnya sebelum sampai nisab, li'anna sababaha asyira biqasdi tijarah wal haul, walakin bisyartin ayyam likan nisab inda tamamil hauli. Diprediksikan satu haul, 1 tahun itu sampai. Andai sekalipun pada waktu syira, akad jual beli, proses akad jual beli itu berlangsung, otomatis yang mungkin modal uang kita punya, harta kita banyak, yang sampai nisabnya, tapi kemudian kita putarkan kurang di waktu itu. Boleh kada kita mengedepankan dalam mengeluarkan zakatnya? Yang dalam hal ini kata ulama boleh. Boleh mengedepankan, mendahulukan dalam mengeluarkan zakat tijarah, perniagaan yang kita putarkan. Kadang kan
banyak tak kumpul, kadang berkurang dengan sebab kita belanjakan. Kadang banyak dengan tak kumpul, kadang juga lagi-lagi berkurang sebab karena kita hutangkan. Nah, sebelum masa haulnya, dan sekalipun kata ulama, sebelum cukup nisabnya, itu boleh kita untuk mengeluarkan dahulu zakatnya dengan syarat ayam likan nisab inda tamamil haul. Diprediksi kalau di akhir tahun nanti cukup nisab. Karena ini diputarkan, bukan harta yang disimpan. Umpama kalau kita punya duit disimpan aja di bank 100 juta umpamanya. Itu sampai nisabnya. Kalau 100 juta yang kita simpan, ini kada bergerak-gerak. Artinya kada kita putarakan. Tapi duit itu kita simpan 100 juta. Wajib kada dihitung untuk mengeluarkan zakatnya. Wajib. Sampai nisab keluarkan zakat. Kalau nisabnya kada berkurang dari 100 juta itu. Nilainya. Maksud saya nilainya. Andai 1 tahun mulai dari awal Ramadan kita simpan 100 juta sampai di awal Ramadan tahun yang akan datang. Nisab tidak sampai 100 juta itu tetap wajib dikeluarkan zakatnya. Jangan aja nih aku kada memutarkan kada, aku menyimpani lah. Ujarnya yang wajib untuk dikeluarkan zakatnya yang diputarakan. Aku kada memutarkan kada ya aku simpan. Tapi nisabnya kan nilai daripada nisab nilainya kada berkurang dari nisabnya. Nah, kecuali kalau kurang nisabnya. Pakai umpamanya kurang tinggal 50 juta. Berarti kurang nisab. Nanti 3 bulan kemudian umpama nih, tadi kan 1 Ramadan, 3 bulan kemudian bertambah pulang kita menyimpan itu di bank, nominalnya 150 juta umpama. Dalam 3 bulan dapat 100 juta simpan. 3 bulan Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Nah di bulan Zulhijjah itu mulai terhitung pulang haulnya. Jadi bukan lagi di awal Ramadan. Mulai hitung bahasa haulnya. Kapan cukup nisab, di situ mulai terhitung haul. Jadi tadi 1 Ramadan cukup 100 juta kita simpan. Ini yang banyak diisi duit lah. 100 juta simpan. Cukup nisab. Itu awal Ramadan yang akan datang wajib dikeluarkan. Tapi boleh didahulukan dalam pengeluarannya. Tapi ternyata umpama tak kurang daripada nisab. Nah, ketika berkurangnya nisab, ketika berkurang nilai harta kita daripada nisab, yang kemudian kita tambahkan lagi, lalu cukup kembali pada nisabnya. Nih, dimulai di waktu itu pula. Jadi bukan lagi di bulan Ramadan lagi, dimulai kapan nisabnya cukup lagi di situ mulai awal hitungannya. Saya bacakan nasnya. Biar supaya kada keliru kita bacakan nasnya. Nah, wabtida'ul hauli min waqti bulughiha an-nisab. Falau ishtara mathalan 20 satan awalul muharram wa 'ashara satan siyatin fi Rajab wa 'ashara siyatin fi awwal Syawal. Famabda'ul hauli Syawal. Fala tajibu zakata hadhihi syayah al-arba'in hatta ya'ti Syawal minas sanah al-muqbilah. Kita kita tukar 10 ekor kambing. Itu belum sampai nisabnya di bulan Muharram. Lalu kemudian tukar pulang di bulan Safar 10 ekor kambing. Tambah harta kita 20.
Lalu kemudian lepas Muharram, Safar, Rabiul Awal tukar pulang 10 kambing. 30 Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani tukar pulang sampai bertambah 40 itu di bulan Syawal. Nah, di bulan Syawal cukup 40. Nah, ketika dinilai 40 ekor kambing, itulah baru kita wajib untuk menzakatinya, bukan di bulan Muharram, tapi kapan? Di bulan Syawal yang akan datang. Karena cukup nisabnya di bulan Syawal, walaupun kita sudah berisi harta di bulan Muharram. Karena di bulan Muharram itu tadi kada sampai nisabnya. Nah, begitu juga dengan uang tadi kita simpan di bank atau kita simpan belum cukup nisabnya, belum terhitungkan. Tapi ketika sampai nisabnya dengan nilai emas 85 gram emas itu mulai terhitungkan. Kebila sampainya nisab itu, barulah tahun yang akan datang wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Amun tak kurang lagi daripada itu, kurang nih. Nah, kemudian bertambah lagi tabungan kita. Nah, kebila bertambahnya dengan cukup nisabnya, dari situ pulang hitungannya. Ini kalau sekiranya kita menyimpan duit. Ini menyimpan duit, siapa tahu banyak simpanan duitnya. Dengan simpanan duitnya, nah termasuk emas, ibu-ibu kayak apa? Ini ada juga nyambat ujarnya nang perhiasan itu kada wajib dizakati, pakainya semuanyaan. Sampai leher 3 tingkatan, mulai dari handap panjang sedikit panjang, galang kiri kanan penuh dengan keroncongnya, jari jemarinya berisi cincin semuanyaan, dengan alasan biar kada wajib zakat. Tuh ada nang kaya itu tuh. Ujarnya amun dipakai kada wajib zakat. Nih aku ulun pakai semuanyaan, isoknya hilang rampok orang. Itu sebab kada hendak mengeluarkan zakat. Tunggu dulu, itu keliru. Faqad taqaddama ma'ana anna az-zahab wal fiddah bi ayyi syaklin min ashkaliha az-zakah fiha wajibatun. Itu sebagaimana yang telah disampaikan oleh beliau, az-zahab wal fiddah, emas dan perak, bi ayyi syaklin min ashkaliha, apapun bentuknya, wajibatun, hukum zakat atas kedua itu wajib. Ini secara umum zakat emas wajib dizakati. Besi perak juga wajib untuk dizakati. Illa mastasna min zakatil hulli, kecuali zakat al-hulli itu yang dipakai oleh seorang wanita untuk menghias dirinya. Wa yushtaratu fi adami zakatihi, satu, kaunuhu mubahan aliman bihi sahibu. Kaunuhu mubahan aliman bihi sahibuhu wa lam yaqsud bihi kanzuhu. Pertama, dengan catatan zakat huli yang tidak wajib dizakati itu adalah kaunuhu mubahan alima, yang dipakai yang standar. Bukan semuanyaan harta yang disimpan lalu dipakai dengan alasan biar kada wajib zakat, itu kada. Memang untuk dipergunakan berhias, kan bebinian itu namanya perhiasan. Jangan lelaki pakai cincin emas, jangan lelaki pakai kalung emas, haram hukumnya. Rasulullah meletakkan emas di tangan kanannya dan kain sutra di tangan kirinya, dan diangkat kedua hal ini di hadapan umatnya. Inni haramtuhuma ala rijali ummati wa ahlaltuhuma ala inasihim. Aku haramkan dua hal ini untuk umatku yang laki-laki, dan aku bolehkan dua hal ini untuk umatku yang bebini. Namun bebini kada jadi masalah berhias. Laki hendak juga umpat kayak bebini bakalong kalong emas.
Itu dipelintirkan yang dililit di lehernya kelak pada yaumul qiyamah bara api neraka. Itu disebutkan dalam hadis. Rasul lemparkan cincin, dibuka oleh Rasul cincin yang terbuat dari emas karena pada awalnya dipakai. Lalu turun akan perintah keharamannya dan beliau buka dan beliau lemparkan. Ayuhibbu ahadukum, akankah kalian menginginkan untuk dililitkan bara api pada tangannya? Itu awalnya. Tapi yang besi emas kayak Pak, kada masalah simpanan, tapi wajib dizakati. Karena kata ulama, sahibu walam yaksud bihi kanzuhu, yang dianya menggunakan perhiasan itu bukan untuk disimpan tujuannya, bukan untuk kanzun, untuk simpanan, tapi untuk memang perhiasan dirinya. Itu utamanya untuk perhiasan. Kan PBB ini tuh perlu kalung, perlu cincin, perlu galang, biar kelihatan lebih bungas. Ini melihat bini orang bungas, bini seorang ujarnya coba pangkai bini orang tuh aja bungasnya. Jangan lihat tuh kalong tuh nang bolehnya bungas, aku aja kada bakalong tukarkan aku kalong. Nah, itu kadang-kadang seperti itu. Lam yaksud kanzu, tidak dengan tujuan menyimpan. Nah, itu kan yang banyak tadi otomatis tujuannya menyimpan. Kalau untuk sekadar berhiasan untuk berdirinya, karena mungkin beganal-ganal. Nah, itu lain yang kayak di YouTube tuh lain. Ada ibu-ibu nang hanya boleh dari haji, ya, dari turun dari pesawat, ya, emasnya, tampayakannya, galangnya, semuanya. Itu bukan kada wajib lagi, itu wajib dikeluarkan zakatnya. Itu satu, kaunuhu mubahan aliman bihi sahibuhu walam yaqsud bihi kanzu, tidak dengan niat menyimpan dan tidak berlebih-lebihan. Fala zakata fil hulil mubah bi syurutihi allati sabaqat li'annahu mu'iddun li isti'mali mubahin fa asbahal awamil minal ibi wal ghanam. Jadi kalau memang wanita memang membutuhkan akan perhiasan, tapi perhiasan yang mubah, yang dibenarkan, yang diperbolehkan, tidak berlebih-lebihan, dan juga tidak dengan tujuan untuk menyimpan. Tapi tujuannya untuk berhias. Itu boleh. Tapi kalau tujuannya lain sudah, nah itu wajib untuk dizakati. Jadi bahimat memakai di tubuhnya semua perhiasan. Jadi kata ulama, berapa kadar batas kira-kira, lebih dari itu wajib dizakati. Selebihnya itu wajib zakat. Adapun kadar batasnya memang ulama menyebutkan la haddalahu raji' ilal urfi wal adah. Itu kembali kepada kebiasaan kita, kepada kebanyakan menurut penilaian orang. Itu kembali kepada uruf. Kita melihat standarnya berapa kira-kira. Amun sekiranya semua cincin, semua tangan bercincin emas tuh kadar-kadar biasa. Itu berlebihan sudah. Yang mewajar saja, batas uruf, kata Imam Ad-Duktur Yusuf Al-Qardawi. Baik, ini disebutkan dan dijelaskan berkaitan dengan al-hulli. Jadi ibu, itu perlu diingat. Jadi bukan semua asal dipakai, lalu kemudian leput daripada zakat, luput daripada kewajiban zakat. Dan termasuk yang kita simpan duit apa semuanyaan, bukan berarti tidak dizakati, kalau sekalipun itu tidak diputarkan. Kalau hanya sekedar disimpan, cukup nisabnya, tidak berkurang sampai pada haulnya, tetap wajib untuk kita keluarkan zakat. Maka muncullah kayak apa yang kita simpan di bank ketika untuk haji. Nah, itu muncul tuh pertanyaan-pertanyaan. Itu kan duit kita. Di wakala itu kalau kita hitung cukup nisabnya. Sekarang kan ada cukup lagi nisabnya yang disimpan cuma 25 juta. Wayah ini nisabnya kita berapa? 85 gram emas mau 80 jutaan.
Kecuali kayaknya mungkin kalau sudah keputusan, kan naik haji sekarang bertambah nilainya. Direncanakan 105 juta, finalnya berapa? 93 juta, iya. Lebih, anggaplah 94 juta naik haji wayah ini. Amun seandainya setorannya 90 juta sampai setahun, atau berarti sampai nisabnya sampai setahun, berarti tahun yang akan datang wajib dizakati. Tapi kalau wayah ini itu kada sampai lagi nisabnya. Berapa 25 juta hak kita setorkan. Maka hartanya itu ituannya kada ada lagi yang lain andai pertama kada sampai nisabnya dan kedua tidak perlu dikeluarkan zakat di tahun yang akan datang karena nisabnya sudah kada sampai. Dahulu iya sampai wajib dikeluarkan tetap karena itu milik kita masih. Walaupun kita sudah setorkan, walaupun kita sudah buat untuk ongkos naik haji. Saya lebih cenderung kepada pendapat yang mewajibkan untuk dikeluarkan zakatnya kalau sampai nisabnya. Tapi kalau kada sampai, kada wajib untuk dikeluarkan. Jadi walaupun sifatnya disimpan. Nah, kita kembali. Jadi dibenarkan dan diperbolehkan untuk mendahulukan atau melakasakan dalam hal kita mengeluarkan zakat. Baik zakat mal ataupun zakat mal yang sifatnya ainiyah atau juga bahkan dengan zakat fitrah. Wa misluhu taqdimu zakatil fitri min awwali Ramadan. Dan juga semisalnya mengedepankan atau mendahulukan zakat fitrah min awwali Ramadan, di awal Ramadan. Kan wajibnya kemarin sudah kita sampaikan, kabila di akhir Ramadan tenggelam matahari barulah zakat fitrah itu hukumnya wajib. Itu tenggelam matahari di akhir Ramadan. Tenggelam masuk waktu Syawal. Waktu kita buka puasa itu sudah wajib hukumnya berzakat fitrah. Di situ waktu hukum wajib. Amun sebelumnya kada wajib. Cuman boleh apa kada kita untuk mengeluarkan badahulu. Hampir rata-rata kita mengeluarkan badahulu. Amil zakat panitia pertama panitia amil zakat bahkan sudah terbentuk masjid musola. Itu biasanya 5 hari atau 3 hari sebelum Syawal, bahkan ada yang seminggu sebelum Syawal sudah dibangun. Sudah siap standby. Nah, kita keluarkan zakat fitrah kita. Maka itu belum wajib hukumnya. Wajibnya kapan? Tanggal atau pada waktu matahari terbenam di akhir Ramadan, disitulah baru hukum wajib zakat fitrah. Cuman masalahnya di waktu itu kita sibuk dengan kesibukan yang luar biasa, takbir, pawai takbirnya, ini itu dan seterusnya. Kalau kita kada sempat untuk mengeluarkan atau memberikan zakat fitrah kita kepada yang berhak untuk menerimanya. Apalagi kalau sampai kada ingat dengan kesibukan kita, makanya kita keluarkan dulu. Boleh, bahkan bukan hanya ketika menjelang Ramadan berakhir, di awal Ramadan itu sudah boleh. Itu kata beliau, di awal Ramadan sudah dibenarkan dan diperbolehkan. Wa ammal mal ghairul hawli kazzuru wa thimar wal ma'din fayajuzu ta'jiluha ba'da istidadil uqwabad wa badu salahat thamar wa ba'da ikhrajil ma'din. Adapun buah-buahan kata ulama, boleh kada kita mendahulukannya dalam mengeluarkan zakat? Ya juzu ta'jil, benar, dibenarkan dan diperbolehkan, tapi ba'da istidadil hub, itu sudah nyata muncul buahnya sudah. Jadi sudah. Artinya sudah nampak hasilnya, lalu kemudian kita keluarkan atau boleh. Tapi kalau masih belum ada nampak hasilnya, samar buah-buahan yang kita tanam, atau mungkin biji-bijian, zira ini pertanian, itu belum dibenarkan untuk kita keluarkan zakatnya. Li'annal wujud ta'allaqa bidzalik.
Ya, sebab karena wajibnya itu tergantung dengan buah hasilnya. Walakin la yajibu ikhrajuha bil fi'li qabla tanqiyati zar'i wa tajfifi tamar wa tasfiyatil ma'din wa inna ma yajuzu ta'jiluha qabla dhalika idza ghalaba 'ala dhann husulun nisab ba'daha. Jadi ghalaba 'ala dhann. Jadi sudah kemungkinan prediksinya sudah boleh dikatakan 80-90% hasilnya cukup nisab. Makanya nampak gitu. Jadi kalau belum ada kenampakan hasil dan belum bisa diprediksi, itu kada boleh untuk dikeluarkan dahulu. Baik, sebelum kita lanjut, kita buka tanya jawab. Kalau memang ada umum sifatnya, baik dengan yang kita sampaikan atau di luar dari yang kita sampaikan. Silakan kita buka tanya jawab. Waalaikumsalam. Apa? Masalah apa? Udu. Kira-kira sudah kita berwudu umpamanya wudu kita itu sah atau tidak. Yang kedua, masalah zakat ini seandainya kita punya uang kita dipinjam orang ini mungkin sampai 1 tahun sampai 2 tahun, tapi belum bisa dibayar uang kita itu kira-kira itu taruhlah sekitar 50 juta. Apakah wajib kita mencatatkan yang uang itu belum diangkat? Ya, terima kasih. Jazakallah khair. Pertama masalah wudu, bagaimana kalau lupa dalam hal berdoa ketika selesai berwudu gitu. Baik, kita katakan doa selesai berwudu, bahkan saat berwudu tidak wajib hukumnya. Umpamanya Allah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma apa bacanya? Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Itu doa tidak wajib. Walaupun memang dianjurkan dan ada fadilat yang akan kita dapatkan dengannya. Tapi hukumnya tidak wajib. Yang wajib itu 6. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah. Idza qumtum ila shalah wa antum muhdatsun. Artinya ketika kita ingin mendirikan salat dan saat itu kita dalam keadaan berhadas. Berarti di situ kata ulama letak niat, rukun pertama. Ditambah dengan hadis innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap amalan harus diikut sertakan dengan niat. Maka niat pertama, kecuali kalau tidak berniat ketika berwudu, itu tidak sah wudunya. Karena niat itu rukun. Tapi kalau hanya dengan membaca doa sesudah berwudu, berdoa sesudah wudu tidak rukun dan tidak wajib. Yang kedua, fagsilu wujuhakum. Itu membasuh muka. Wa aydiyakum ilal marafiq, dan yang ketiga membasuh tangan, kedua tangan sampai siku. Wamsahu biru'usikum, dan usap kepala. Wa arjulakum, dan basuhlah kedua telapak kakimu sampai qadam. Wa arjulakum, kan begitu dalam Al-Quran. Nah, mana yang kanan? Tartib. Loh, kok bisa? Mana bentuk tartib? Mana dalil tartib? Lihat redaksi ayat Al-Quran menyebutkan fagsilu wujuhakum wa aydiyakum wa arjulakum. Ini fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Itu ghuslun kalimatnya, dan itu mansub dia karena maf'ul. Fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Lalu kemudian wamsahu bi ru'usikum. Ada taqaddama harfa jar, maka dia menjadi majrur. Dan kalimatnya wamsah, bukan dengan ghuslun. Nah, di situ kata ulama, lalu terakhir apa kata Allah? Wa arjulakum. Kembalinya bukan kepada masun tapi kepada ghuslun. Dan itu kembali menjadi mansub, bacaannya bukan majrur. Itu isyarat bahwa disitulah wajib adanya tartib.
Sebab kalau tidak redaksi ayatnya mesti yang enak dibaca faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wa arjulakum ilal ka'bain. Kan begitu. Mansub, mansub, mansub baru majrur. Ini tidak mansub, mansub, majrur, mansub. Arti mansub itu fathah, baris atas, baris atas, baris bawah, baris atas pulang. Disitulah wujubnya tartib, adanya tartib. Tidak boleh tidak tertib. Kalau kita lakukan wudhu tapi dengan tidak melakukan secara tertib, maka wudhunya tidak sah. Ini menurut pendapat Imam Syafi'i. Maka kita kembali, hanya ada 6 rukun wudhu itu. Dimulai daripada niat, membasuh muka kedua, membasuh membasuh tangan ketiga, lalu keempat adalah mengusap sebagian kepala, dan yang kelima adalah membasuh kaki. Dan yang keenam tartib. Maka lebih daripada itu hukumnya sunnah, termasuk doa tadi. Bahkan doa saat ketika berwudu, itu dalam kitab ada. Cuman sebagian memakruhkan. Kenapa? Karena berpandir di saat berwudu. Nah, itu ada sebagian ulama memakruhkan, tapi sebagian menghukumkan sunnah. Ketika membasuh muka, Allahumma bayyid wajhi yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Allahumma bayyid wajhi yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Ya Allah, putihkanlah, bersinarkanlah wajah saya di mana di hari ketika di situ ada wajah yang hitam, ada wajah yang gelap, dan ada wajah yang bersinar. Kapan? Hari kiamat. Lalu kemudian kita membasuh tangan, kita doa tangan kanan, Allahumma a'tini kitabi biyamini. Ketika membasuh tangan kiri, Allahumma la tu'ti kitabi bisyimali. Ya Allah, berikanlah buku catatan amalan saya dengan tangan kanan, dan jangan engkau berikan buku catatan saya dengan tangan kiri. Sampai kepada kaki, Allahumma tsabbit qadami ala sirat yauma tazullu fihi al-aqdam. Ya Allah, tetapkanlah kakiku di atas siratal mustaqim, di mana ketika itu banyak orang yang tergelincir masuk ke dalam api neraka. Itu doa-doa yang disebutkan oleh ulama dalam kitab. Di saat ketika kita berwudu, boleh kada? Boleh. Tujuannya biar apa? Biar kadang ngobrol. Ini kadang membasuh muka, mana malam nih kita makan ayam. Lalu naku nih makan ayam. Isok nggak berdoa basuh tangan. Jadikah isok acaranya? Terus sambil berwudu, makruh hukumnya. Makruh hukumnya. Berwudu sambil berpandir. Pandirannya kadang manfaat pulang tuh. Siapa nyampe kadang manfaat tuh biar supaya kanyang Ustaz. Tahan dahulu. Makanya daripada kita berpandir, boleh kita baca doa itu dalam hati. Itu lebih afdol. Boleh. Jadi doa sesudah wudu tidak wajib, maka kalau tertinggal tidak membatalkan wudu dan wudunya tetap sah. Itu yang pertama. Adapun yang kedua berkaitan dengan zakat. Tadi kita katakan zakat ya. Kita punya uang lalu dipinjam orang. Akankah uang yang kita pinjamkan itu atau yang ada pada orang itu kita wajib untuk menghitung untuk zakatnya dikeluarkan? Kata ulama fihi nadhar. Kita lihat. Kalau uang yang kita pinjamkan kepada orang dan orang itu bakal bisa membayar, hitung sebagai harta kita, dan kemudian kita wajib untuk menzakatinya. Tapi kalau ketika orang yang meminjam itu tidak memungkinkan untuk bisa membayar, maka boleh kita tidak untuk menghitung dan untuk tidak mengeluarkan zakatnya, tapi dengan catatan ketika dia nanti membayar suatu ketika, wajib dikeluarkan zakatnya. Jadi walaupun harta kita, sebab itu harta kita walaupun masih di tangan orang. Kalau kita bisa mengambilnya, kita bisa mendapatkannya, maka wajib hitung zakatnya. Tapi kalau tidak bisa, boleh tidak dihitung. Tapi ketika suatu saat nantinya itu harta kembali ke kita, artinya dia membayar hutangnya, maka saat ketika kita mendapatkannya itulah wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Wallahu ta'ala alam. Baik, saya rasa ini cukup. Waktunya habis. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhtana wa ma ta'ammadna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu bihi minna. Antal muqaddim wa antal muakhir. La ilaha illa anta subhanaka Allahumma wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.